Ya, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada ya. Kali ini saya akan memberikan materi sistem basis data. Salah satunya adalah aljabar relasional. Aljabar relasional itu sendiri adalah salah satu dari eh, materi yang cukup penting untuk kalian pelajari ya. Di situ terdapat ada beberapa operasi-operasi yang utama dan operasi-operasi yang tambahan. Nah, maksud dari operasi itu sendiri nantinya bertujuan untuk memperbaiki atau mempermudah dalam pembuatan sebuah database. Yuk kita cari aljabar relasional di slide berikutnya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang aljabar relasional itu sendiri ya. Aljabar adalah salah satu cabang dari ilmu matematika ya. Dari pada zaman dulu terus berkembang hingga saat ini. Kemudian ilmu komputer mengadopsinya ya. Mengadopsi sebagai sebuah model. Nah, model itu sendiri nantinya digunakan atau diaplikasikan ke dalam sebuah sistem atau software. Kemudian dikembangkan lagi oleh peneliti-peneliti untuk dijadikan sebuah bahan untuk mempermudah ya, mempermudah pembuatan software, entah itu mempermudah pembuatan database ya, pembuatan teknologi ya, pembaruan teknologi itu sendiri ya. Salah satunya saat ini ya seperti smartphone ya, salah satu perkembangan dari eh, peneliti-peneliti sebelumnya ya. Nah, model relasional itu ya digunakan pada sebuah data ya. Nah, data itu sebenarnya kecil-kecil ya. Contoh data apa ya? Data kontak deh, kontak handphone. Nah, kontak handphone ini datanya ada diisi adalah nama sama nomor handphone. Nah, kemudian ada lagi data yang berisikan seperti KTP ya. KTP yang kalian pegang ya, yang teman-teman pegang saat ini itu cuman cukup identitas kalian, itu adalah data-data kalian ya. Kalau digabungkan dari beberapa KTP nantinya, nah itu menjadi sebuah kumpulan data. Nah, sekumpulan data kalau di database adalah sebuah tabel ya. Adalah tabel KTP misalkan ya. Model relasional itu sendiri dikembangkan oleh Edgar F. Cote ya pada tahun 1970. Coba kita cari ya Edgar F. Cote itu seperti apa sih wajahnya ya. Kita cari Edgar F. Cote. Oh, tidak ada ya. Kita cari lagi si Edgar F. Cote ini. Nah, ini orangnya ya. Computer Science ya. Kita cari situsnya. Situs di History Komputer. Nah, ini situs history.computer.org ya. Pakai bahasa Inggris ya. Nah, kita translate saja ke bahasa Indonesia. Nah, lahir pada tahun 19 Agustus 1923 ya di Inggris, Portland. Daerahnya Portland ya, negara Inggris. Nah, pada saat itu menemukan model abstrak ya untuk pertama ya untuk manajemen basis data. Nah, bisa kalian lihat di sini ya.
Ini adalah beliau yang menemukan ya, sampai upaya manajemen basis data ya. Beliau menemukan, kemudian pengambilan dari manajemen ini muncul eh, muncul dari manajemen ya, muncul sebagai upaya keseluruhan ya, termasuk pengambilan, manipulasi ya, ini termasuk dalam manajemen data. Kemudian kendala integritas logis. Nah, pandangan pembaruan dalam pengelolaan basis data terdistribusi. Nah, beliau menempuh pendidikan ya, matematika. Nah, ini kan dari aljabar itu sendiri kita teman-teman bisa melihat ya, aljabar adalah salah satu cabang matematika ya. Beliau adalah lulusan matematika. Ada dua nih, bachelor ini adalah satu, MA ini adalah magister itu S2 di Oxford University. Wah, pada tahun 1948. Orang perang, dia sudah S2 ya, lulus S2. Habis ending Perang Dunia Kedua nih. Nah, kemudian mengambil S3 komunikasi ya di Michigan 1965. Pengalamannya adalah sebagai, nah ini kan sebagai kapten. Rata-rata orang zaman dulu ya, mereka sambil kuliah sambil berperang ya, entah itu memiliki jabatan kapten, mayor maupun jenderal. Nah, sebagai instruktur matematika, kemudian masuk di IBM ya, otomatis ya, ahli basis data, otomatis dia masuk ke IBM Corp ya. IBM, ada yang tahu IBM? IBM adalah salah satu perusahaan tertua ya sebetulnya ya, tertua di bidang teknologi ya. Dan saat ini sudah diambil alih oleh perusahaan Lenovo yang berada di Taiwan. Di IBM beliau menjabat sebagai ahli matematika atau programmer ya. Nah, ini adalah perancangan IBM beliau ya. Pengembang relational database ya. Pensiun pada tahun 1984. Nah, ini penghargaan beliau banyak ya. Nah, di sini diceritakan beliau bergabung di IBM pada tahun 1949 setelah beliau lulus S2. Nah, ini adalah kontribusi teknis di bidang ilmu komputer oleh beliau adalah multiprogramming ya. Bisa memproduksi komputer sendiri ya, komputer yang produksi sendiri. Artinya beliau merancang sebuah pabrik komputer untuk memproduksi komputer ya. Ada banyak. Nah, itu adalah salah sedikit bibliografi ya, biografi dari Edgar Frankfurt ya. Nah, kemudian pada tahun 1970 ya, muncullah namanya aljabar relasional ya, sebagai dasar dari bahasa query ya, basis data. Bahasa query basis data itu penghubung ya antara bahasa pemrograman dengan bahasa database. Jadi pada saat pembuatan sebuah aplikasi, nah disitulah bahasa query basis data itu berfungsi. Jadi kesimpulannya adalah aljabar itu dalam artian sebuah matematika adalah sekumpulan operasi ya, sekumpulan operasi, dan relasional adalah hubungan. Nah, aljabar relasional mungkin masuk ke ranah ilmu komputer ya. Jadi berhubungan dengan sebuah data. Nah, disitulah eh, aljabar relasional itu berfungsi ya, yang digunakan ke dalam database ya. Nah, ini adalah salah satu
relasi dalam bahasan ini ya, menggunakan penamaan tabel beserta datanya baik murni maupun sudah dilakukan modifikasi dengan operasi-operasi aljabar relasional. Nah, aljabar relasional itu sendiri ada beberapa fungsi ya. Di sini yang pertama adalah fungsi selection. Nah, fungsi selection ini adalah memilih untuk menseleksi data baris ya yang berisikan beberapa field. Nah, sebagai contoh ini adalah field ya, name, nama, jenis kelamin, alamat, kota dengan jumlah data sekitar 10 buah data ya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menseleksi mahasiswa laki-laki dengan cara menggunakan operation selection ya. Biasanya setiap operasi di aljabar relasional memiliki rumus sesuai dengan operasinya. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan sebuah rumus itu sendiri, hanya menggunakan simbol saja. Contohnya untuk memilih jenis kelamin laki-laki tadi diambil dari tabel mahasiswa. Nah, untuk menggunakan rumusnya seperti ini ya. Ini adalah sigma, simbol sigma. Cari, ambil field ya, jenis kelamin, datanya laki-laki. Nah, maka dia akan menampilkan dari 10 data mahasiswa muncul sekitar 6 mahasiswa jenis kelamin laki-laki. Yang kedua adalah project, operasi project. Operasi project sebenarnya adalah memilih kolom untuk ditampilkan di dalam sebuah database. Terdapat beberapa tabel ya. Tabel itu misalkan tabel mahasiswa tadi ya. Anggap saja itu tabel mahasiswa memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atribut ya. Nah, di project ini ya, di project ini kita akan memilah ya, mengambil kolomnya saja. Nah, ini contohnya, simbolnya di sini menggunakan pi. Menggunakan simbol pi sebagai contoh, kita akan mengambil data di atribut name dan nama saja di tabel mahasiswa. Nah, setelah dijalankan, yang muncul cuma name dan nama saja. Ya, nanti saya akan share deh video untuk prakteknya. Kita akan menjelaskan secara teori saja. Kemudian yang kelima adalah union. Nah, union ini menggabungkan antara dua tabel menjadi satu ya. Tetapi satu ini hanya untuk ditampilkan saja, tidak menjadi sebuah tabel baru, digabungkan saja ya, menggabungkan dalam artian menggabungkan untuk ditampilkan. Nah, di sini ada dua tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Sebagai contohnya, dari dua tabel tersebut memiliki kolom yang berhubungan adalah kolom nick ya, sebagai kuncinya, kunci dari sebuah atribut. Nah, saya jabarkan dalam kolom tabel mata kuliah adalah nick, mata kuliah, SKS, dan nilai. Jadi nantinya kalau tampil dia akan muncul name, nama, mata kuliah, SKS, nilai. Nah, seperti itu contoh sederhananya. Yang keempat adalah set difference ya. Set difference ini mengambil baris data di antara dua tabel. Kalau yang union ini menampilkan semua data ya, semua data dalam artian misalkan data mahasiswanya tadi 10 ya, data mata kuliahnya adalah 15.
atau 5 saja. Jadi di dalam union akan muncul datanya sebanyak 50 baris ya. Nah, sangat banyak. Kalau di set difference ini tergantung kita mengambil baris ya. Mengambil baris di antara dua tabel. Contoh yang tadi kita menampilkan ini saja, name, nama mata kuliah, SKS dan nilai. Nah, kolom di tabel name ya, yang dikunci kuncinya adalah name. Dan di tabel mata kuliah adalah name juga. Jadi dicari namanya, misalkan mata kuliah yang sama ya, mata kuliah yang beda tetapi mahasiswanya sama. Jadi muncul misalkan si A memiliki mata kuliah 5, maka muncul 5 baris ya. Nah, ini pembedanya antara union dan project. Simbolnya adalah tanda strip. Nah, penggunaannya seperti ini. Ini adalah penggunaan dari union tadi ya, dari project ya. Nah, ini simbol project adalah simbol P. Ini stripnya tadi. Nah, yang ini, yang terakhir adalah Cartesian product. Ya, berfungsi mengkombinasikan antara project dengan selection. Selection dengan union, ya, mungkin juga project dengan union bisa dikombinasikan. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya, contoh sederhananya. Kita mempunyai dua tabel yang sudah ada, misalkan tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di sini kita akan menampilkan mata kuliah ya, nama mata kuliah dan pengajar, contohnya ya, ada dua. Maaf ya, saya ulangi, mata kuliah dan pengajar. Nah, di sini kita tambahkan tabel pengajar. Isinya di tabel pengajar adalah name ya, itu ya, nomor name mahasiswa itu sudah include dari tabel mata kuliah. Nah, sudah include, jadi tambahannya adalah nama pengajar. Jadi hasilnya ya tergantung kalian kombinasikan ya. Misalkan dua ini tadi, maka yang tampil adalah name mata kuliah, name pengajar misalkan. Yang kalian kombinasikan project dan selection, name mata kuliah dan nama pengajar. Itu yang akan kalian tampilkan sama dengan apa yang diseleksi. Misalkan namanya si A, maka ada muncul beberapa 5 tadi ya, anggap saja si A ini mengambil 5 mata kuliah, maka muncul datanya sebanyak 5 baris. Nah, itu adalah beberapa operasi utama ya, sebetulnya operasi utama dari aljabar relasional. Ada juga yang namanya operasi tambahan. Nah, operasi tambahan ini adalah menambah ya, atau memperbaiki dari operasi-operasi yang ada. Misalkan sebagai tambahan, sama seperti kita membuat sebuah database, kemudian berfungsi mencari selection. Selection ini kan mencari data ya per baris tadi ya. Nah, nanti ada operasi tambahannya, bagaimana tidak hanya jenis kelamin ini saja yang dicari, tetapi alamat ya. Misalkan kota, jenis kelamin dan kota. Nah, disitulah penggunaan operasi tambahan itu sendiri nantinya ya. Bisa operasi tambahannya bisa menggunakan and, or, dan lain-lain. Nah,
ini adalah salah satu materi aljabar relasional yang saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan ya silahkan komen saja di bawah ya. Kemudian nanti berikutnya saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana penggunaan dari operasi aljabar relasional itu sendiri ya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.